Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini. Gereja setan bukan salib terbalik. Saudara-saudara, gereja setan itu bukan hanya salib terbalik. Kalau Anda sekarang ini punya pemahaman gereja setan itu gereja yang lambangnya salib terbalik ya. Di Amerika terutama ada gereja, di sana bebas ya saudara-saudara ya. Negara tidak ikut campur tangan dalam gereja. KTP saja tidak ada kolom agama ya, bukan seperti di sini ya toh. Ya, diatur sinode segala. Mana ada di sana sinode ya. Di negara-negara maju yang negara tidak ikut campur tangan urusan agama, KTP saja tidak ada kolom agama, ya, maka di sana juga tidak ada sinode. Orang boleh bebas mendirikan pengajaran, boleh bebas. Makanya termasuk gereja setan salib terbalik boleh di Amerika, boleh, ya. Makanya di Indonesia kalau ada pendeta yang saya ditahbiskan oleh sinode, tak kasih tahu, di negara lain kagak ada sinode. Yang menentukan seseorang itu jadi pendeta itu Yesus sendiri. Ya, Efesus 4 ayat 11. Bangga banget ditahbiskan oleh sinode. Habis itu keluar lagi. Aku keluar dari sinode katanya. Ya, dulu bangga banget sama yang disebut sinode. Lalu daripada malu dipecat, ya, udah nggak bisa bayar kontrakan gereja, lalu dia keluar, ya. Lalu kerjaannya maki-maki, ya. Ya. Jadi gereja setan itu bukan hanya gereja yang salibnya terbalik. Di Amerika betul ada gereja salibnya terbalik, itu juga mereka menyebut dirinya gereja setan, termasuk gereja satir yang lambangnya kambing bandot ya, kepalanya kambing, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, kakinya kaki kambing ya. Itu disebut gereja setan satir maupun gereja yang memakai lambang salib terbalik. Tetapi tidak hanya itu yang disebut gereja setan. Apa kata Alkitab? Mari kita bahas ya. Apa kata Alkitab tentang gereja setan ya? Nomor 1, di dalam Alkitab ada yang disebut jemaah atau jamaah iblis. Ya. Jamaah iblis di dalam Wahyu 2 ayat 9 maupun Wahyu 3 ayat 9. Ini jemaah Yahudi palsu. Cuman ke Yahudi-Yahudian. Di Indonesia ada nggak gereja yang ke Yahudi-Yahudian? Ada. Ya, yang disembah siapa? Yahweh, Yehova. Ya, yang penyembah Yahweh, penyembah Yehova ke Yahudi-Yahudian. Itulah gereja setan, jemaah iblis. Jadi jangan punya pikiran cuman yang salibnya terbalik. Di Indonesia ada gereja setan, jemaah iblis ke Yahudi-Yahudian yang disembah Yehova, Yahweh. Wah, itu gereja kami, Pak. Ya. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 19. Setan itu percaya satu Allah. Lah, gereja yang percaya 3 Allah itu gereja setan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Allah. Aku membaptis kamu di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Aku memberkati pernikahan kalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Allah. Padahal setan itu percaya satu Allah. Ini gereja percaya 3 Allah. Gereja setan. Ya. Ciri-cirinya adalah dia penyembah banyak patung. Itulah gereja setan. Pak, itu gereja kami, Pak. Nyembah patung, Pak. Ya toh. Bener, Pak, itu, Pak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kami ada 3, Pak. Lah iya, setan aja percaya Allah itu 1. Lah ini gereja percaya Allah itu 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu yang disembah banyak patung.
Itu ciri gereja setan yang kedua. Jadi jangan hanya berpikir gereja setan itu hanya yang salibnya. Aduh, salib terbalik dong. Itu gereja kami, Pak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nyembah patung itu gereja kami, Pak. Aduh, gereja kami gereja setan. Ya supaya Anda tahu, ayat Alkitab menulis begitu. Setan itu percaya satu Allah. Lah ini ada gereja percaya 3 Allah. Yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 22. Pendusta itu adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa. Bapa yang dimaksud tentu saja Bapa yang kekal Yesus Kristus maupun anak. Anak yang dimaksud tentu saja Wahyu 3 ayat 21, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga membara. Ya. Jadi menyangkal Bapa yaitu Yesus maupun menyangkal anak yaitu Yesus. Ya, bapaknya Bapa yang kekal. Wahyu 2 ayat 18 itu tentang anak ya. Wahyu 3 ayat 21 Bapa yang duduk di tata surga nggak taunya Yesus sendiri. Jadi gereja yang menyangkal Bapa maupun anak, gereja yang menyangkal Yesus Allah ya. Allah mereka masih tetap Bapa karena turun-temurun adat istiadat. Nenek moyang kami sudah ngasih tahu Allah itu Bapa. Apapun ayat Alkitab pokoknya Allah itu Bapa. Karena turun-temurun adat. Jadi ciri-ciri gereja setan yang ketiga ini adalah ya menolak nyembah Yesus sebagai Allah, yang disembah tetap Bapa. Turun-temurun adat istiadat. Kental banget adat istiadatnya. Itulah gereja setan ya. Mereka mengandalkan Calvinis. Wah, itu gereja kami, Pak. Ya kental banget adat, Pak. Betul. Menolak Yesus Allah enggak? Betul menolak, Pak. Bagi kami hidup mati Allah itu Bapa. Ayat Alkitab sudah dibilang, Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah. Enggak percaya ayat Alkitab, Pak. Kami lebih percaya turun-temurun adat istiadat. Gereja kami ini gereja adat istiadat, Pak. Gereja setan. Ya, gereja mengandalkan adat istiadat, tidak mau takluk kepada kebenaran Alkitabiah. Pokoknya Bapa itu Allah, Allah abadi katanya. Ya cuman mengandalkan adat istiadat, itu teori Calvinis. Itulah gereja setan ketiga. Gereja setan nomor 4 adalah Matius 25 ayat 41, kambing terkutuk. Matius 7 ayat 21 sampai 23, teriak-teriak, Yesus Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Pamer nubuat. Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3, pamer nubuat. Corona dinubuatkan, diusir pakai bahasa roh, sikara lama raba-raba, pamer mujizat. Gereja-gereja yang pamer mujizat, pamer nubuat, pamer bahasa roh, sikara lama raba-raba, itulah gereja setan yang keempat. Jangan berpikir gereja setan hanya gereja yang lambangnya salib terbalik. Ini ada gereja yang bingung. Bapa dalam nama Yesus, ya toh, membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Ya, itu gereja setan nomor 4. Kambing terkutuk, teriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah. Gereja setan nomor 5 adalah salah satu komponen dari 666, yaitu Mesias palsu, nunjuk jidat demi nama Bapa Iblis. Ya, ciri khasnya itu nunjuk jidat demi nama Bapa Iblis. Ya, kemudian dia memakai atribut-atribut ya, zaman ortodok dulu, pakai atribut-atribut ke Arab-Araban. Ya, dia memakai tanda matre di dahinya, ini adalah matre iblis, yaitu Bapa Iblis. Wahyu 13 ayat 11 dan 16. Mesias palsu. Ya, sepertinya sih nyebut-nyebut Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi dia pakai 3 jari begini, ya. 3 jari begini demi nama Bapa. Matre di otak sini Bapa.
Bapa siapa? Bapa iblis. Sebab di surga tidak ada Bapa lagi. Yang ada di surga itu Yesus, tidak ada Bapa. Dia masih matre begini, demi nama Bapa. Berarti matre di jidat di dahinya adalah Bapa iblis. Itulah salah satu komponen 666, yaitu di dalam Wahyu 13 ayat 11 maupun ayat 16, Mesias palsu yang menunjuk jidat dengan tanda roh Bapa iblis plus atribut-atribut kearab-arapan. Ya pakai jenggot, pakai kupluk dan lain sebagainya. Itu adalah gereja setan nomor 5. Waduh Pak, itu gereja kami Pak. Nah, iya. Jangan Anda berpikir gereja setan hanya yang salibnya terbalik, ya. Clear ya? Nanti pelan-pelan didengar ulang, didengerin ulang ya. Wah, ini pendeta HTD ini hikmatnya luar biasa ini. Ayat Alkitab semua dan itu benar, ya. Ya, Yesus itu sangat keras, ya, sangat straight, sangat lurus yang namanya kebenaran Alkitabiah. Ya, Yesus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau Anda bicara kebenaran, harus bicara Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ini link juga Yohanes 12 ayat 48. Perkataanku, firman-Ku itu menjadi hakimmu. Anda dihakimi, ya, melalui perkataan-perkataan Yesus sekarang ini. Yesus itu Allah, kok Anda masih ngotot nyembah Bapa? Anda dihakimi. Ya. Masuk kemana? Ke kambing terkutuk, ya toh, Mesias palsu, apalagi pendusta, antikris, terus Allah itu satu kok percaya tiga, ya, terus ke Yahudian, ya toh, ular beludak, ya, clear ya. Pada singkat dan clear. Jadi jangan berpikir gereja setan hanya yang lambangnya salib terbalik. Ternyata gereja Anda gereja setan, tak kasih tahu. Jangan lagi di era modern ini Anda mau disesatkan oleh pendeta-pendeta setan. Loh, kalau gereja setan ya pendetanya pendeta setan. Ya, jangan mau. Hari gini suruh nyembah Bapa. Jangan mau, Pak. Saya nggak mau suruh nyembah Bapa. Sembahlah Yesus. Ada ayat Alkitabnya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Semua beribadah kepada Yesus, menyembah Yesus. Jangan mau nyembah Bapa. Anda disesatkan oleh pendeta-pendeta setan. Lalu gerejanya saja gereja setan. Jangan mau menjadi antikris yang menolak Yesus Allah. Ya, jangan mau ke Yahudian, Yahudi palsu, nyembah Yahweh. Yesus bilang, ular beludak kamu, iblis jadi bapamu. Sembahlah Yesus Allah yang benar, gitu. Jangan mau pamer bahasa roh, si karalama raba-raba, tapi menolak Yesus Allah. Pamer kesembuhan ilahi di jalan-jalan, teriak-teriak, Yesus, Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu? Yesus bilang, aku nggak kenal kamu, kambing terkutuk kamu, enyahlah dari hadapanku. Jangan mau disesatkan dengan bahasa roh, si karalama raba-raba, dengan nubuat-nubuat palsu, Pentakosta dibagi-bagi. Jangan mau, sesat kamu, binasa kamu. Jangan mau ikut gereja yang memakai tanda 6663 jari jadi satu demi nama Bapa iblis. Jangan mau. Itu komponen 666, salah satu yaitu Mesias palsu. Ya. Tidak ada lagi Bapa di dalam dahi di jidat, itu Bapa iblis. 666 salah satu komponennya. 6 yang kedua adalah Mesias palsu. Yang pertama nabi palsu. Lalu Mesias palsu, lalu para pengikut keduanya ini. Bapak Ibu Saudara, jangan mau disesatkan ya. Ayo tobat dari sekarang. Sembah Yesus Allah yang benar. Anda mau tanya apa? Ayat Alkitab semua ada. Ya. Pendetamu nggak bisa membuktikan ada Bapa di surga, cuman pendeta penipu. Ya, pendeta setan juga, pendeta penipu juga, ya. Tidak bisa membuktikan ada Bapa di surga. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa juga menghadirkan Bapa. Ya. Cuman pendeta penipu, nipu jemaat, ya toh. Ayo sekarang kembali ke Alkitab. Kita luruskan lagi, sembahlah Yesus Allah yang benar. Itu baru benar. Anda selamat. Juru selamat itu Yesus harus Allah. Tidak ada juru selamat kok putra Allah, anak Allah. Ya.
Ya, gereja Calvinis, gereja setan Calvinis, gereja setan Tertullianus, penyembah patung yang mengatakan Yesus itu juru selamat, putra Allah pun bisa. Ya, ngawur. 1 Timotius 2 ayat 3 ya. Allah juru selamatmu. Kalau kamu menjadikan Yesus juru selamat, mutlak kamu harus meyakini Yesus Allah. Tidak bisa kalau tidak Yesus Allah. Anda dibohongi oleh pendeta setan, pendeta penipu. Jangan mau, Pak. Saya nggak mau kayak gitu. Dulu saya Tritunggal di atas rata-rata. Nggak mau saya digituin. Ya. Ini puji Tuhan loh. Ada pendeta HTD memberi penjelasan seperti ini. Tidak pernah ada ratusan ribu pendeta di Indonesia. Tidak ada yang bisa ngerti. Mesti bersyukur. Ini pendeta HTD bisa menjelaskan seperti ini. Ya. Mestinya Anda bersyukur. Bukannya maki-maki. Oh bener Pak ya, 3 jari demi nama Bapak, ini Bapak Iblis. Bapak Iblis, tidak ada lagi Bapak di surga. Suruh nunjukin ayat Alkitab kalau ada Bapak di surga. Ya cuman pendeta penipu itu. Yang ada di surga siapa? Yesus, tidak ada Bapak. Ikut sekolah Alkitab, makanya Bapak Ibu, saya selalu menyarankan ikut sekolah Alkitab di era sekarang ini. Gampang kok ya, satu materi kan bisa di-share nanti untuk suami, istri, dan anak. Jadi satu rumah ini akhirnya akan kenal Allah Esa. Selamat semua Pak Bu. Saya begini ini, ya toh, bersedia dicaci maki oleh pendeta-pendeta, bersedia dibilang sesat, super sesat. Saya tidak akan mundur, karena apa? Saya itu mengasihi Bapak Ibu sekalian. Biar Bapak Ibu selamat, jangan mau ya disesatkan oleh pengajaran pendeta-pendeta penipu, terkutuk pendeta-pendeta setan. Jangan mau. Hari gini nyembah Bapak itu terkutuk setan itu. Iblis itu. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Kembali ke Alkitab. Ayat Alkitab semua mendukung, ada semua. Ya. Justru nyembah Bapa tidak ada. Rasul-rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul nggak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Kamu nurut siapa? Nurut iblis, Pak. Nah, Rasul-rasul nggak ngajarin gitu kok, kamu punya aturan sendiri. Ya nurut iblis, betul. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu, demi kemurahan Allah, HTD menyatakan seperti ini karena kasih kami. Kami sangat mengasihi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu selamat. Jangan sampai Kristen karatan dari bayek sampai tuwek sampai matek dipikirnya masuk surga, nggak taunya alam maut neraka. Dijamin Anda yang masih nyembah Bapa, menolak nyembah Yesus, dijamin mati sekarang, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mati Anda tetap masuk alam maut neraka. Dijamin. Ayat Alkitab tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah menyampaikan firman-Nya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tantiata PPS. Haleluya. Amin.